Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala ma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wa naf'a al intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalati ila ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di kitab hataman, yaitu Tashilut Turuqat lil Imam Al-Imriti, Nazam kitab Warakat lil Imam Haramain, dengan syarah karya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sebelum masuk kepada kitab, kita baca Fatihah dulu. Fatihah Rasulullah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma khususan ila Imam Al-Haramain Syarifain wa Imam Al-Imriti wal Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki wa masyayikhil al-muttasil ilaihim wa masyayikhil al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ila darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah, kemarin kita membahas tentang hukum taklifi. Sekarang kita masuk kepada hukum wadda'i. Maka bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa mazdana bi asrari amin ila an qala wa dabitus sahihi ma ta'allaqa bihi nufuzun wa i'tidadun mutlaqa. Jadi definisi daripada sahih adalah ma ta'allaqa, yang berhubungan bihi dengan ma, nufuzun. Apa nufuz? Nufuz disebutkan di syarah huwa al-bulughu ilal maqsud. Maksudnya dengan nufuz adalah nyampai kepada yang dituju. Wa'tidadin, apa i'tidad? I'tidad ayyakuna qad jumi'a ma yu'tabaru fihi syar'an minasyuruti wal arkan. Jadi yang disebut dengan i'tidad adalah berkumpulnya sesuatu yang dihitung-hitung oleh syarak dari syarat dan rukun. Jadi mencukupi syarat dan mencukupi rukun-rukunnya, maka baru dikatakan sah. Jadi yang dikatakan sah nyampai kepada tujuan, syarat dan rukunnya terlaksana semuanya, itu baru dikatakan sah. Tambihun, di sini Abu Ya mengatakan tambihun as-sihhatu wal fasadu min jumlati hitabil wad'i ay ja'ala asy-syari'u asy-syai'u ay ja'ala asy-syari'u asy-syai'a sahihan aw fasadan aw sababan au syartan au mani'an. Jadi sah dan fasid, artinya tidak sah, itu dimasukkan oleh musannif menjadi sebagai hukum taklif, masuk kepada hukum syarak dan diumumkan, tidak dikhususkan menjadi hukum taklif dan juga hukum wada'. Akan tetapi ulama membagi, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Kenapa? Karena nantinya kalau hukum taklif ini adalah hukum yang diberatkan kepada orang mukallaf. Kalau hukum wada' adalah suatu hukum yang disandarkan kepada suatu ubudiyah, suatu ibadah ataupun suatu akad. Jadi satu ibadah atau satu akad dia sah, dia
tidak sah. Dan juga di situ ada sababan. Ini sebab, ini syarat, dan juga ini adalah penghalang. Nantinya ada hukum wada'. Terus definisi fasid. Wal fasidul ladzi bihi lam ta'tadid. Wal fasidul ladzi bihi lam ta'tadid wa lam yakun binafidhin idza uqid. Jadi yang disebut dengan fasid adalah sesuatu alladzi bihi lam ta'tadid. Ada yang riwayat na'tadid, ada yang riwayat ta'tadid, artinya yang tidak nyampe kepada tujuan, walam yakun binafidhin, dan juga tidak ta'tadid tadi tidak dihitung-hitung ya. Ya tidak cukup syarat dan rukunnya, walam yakun binafidhin, dan tidak ada binafidhin nafidh sampai kepada tujuan idza uqida, ketika diakad atau ketika dilaksanakan. Artinya yang disebut dengan fasid adalah ketika tidak nyampe kepada tujuan syara', maqasidus syariah, dan juga tidak cukup syarat dan rukunnya. Seperti salat. Salat ketika dia tujuannya sudah ketemu salat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perkara yang Allah perintahkan, lalu cukup syarat. Syaratnya dia harus, contoh dia harus Islam, terus dia harus punya wudu, dia harus suci dari hadas-hadas kecil ataupun hadas besar, yaitu wudu dan lain sebagainya. Terus juga suci dari tempat, dari najis, baik dari badannya, tempatnya, dan pakaiannya, dan lain sebagainya, nutup aurat. Maka kalau tidak cukup syaratnya dan juga tidak cukup rukunnya, maka itu fasid. Kalau cukup syarat dan rukunnya, maka disebut dengan sahih. Wa ilmuna. Nah, sekarang ke bait yang ke-21. Wal ilmu lafzun lil umumi lam yukhas. Bil fiqhi mafhuman balil fiqhihu akhas. Jadi sekarang akan membahas tentang ilmu, makna ilmu. Nah, makna ilmu dengan makna fikih ini hampir-hampir sama. Akan tetapi wal ilmu lafzun lil umum. Ilmu adalah kata untuk sesuatu yang umum. Di dalam satu riwayat fil umumi, bukan lil umum, tapi fil umumi. Lam yukhas, tidak dikecualikan atau tidak dikhususkan. Tidak ada yang dikecualikan di dalam hal itu. Tidak ada yang dikhususkan di dalam situ. Bil fiqhi mafhuman, dengan terus kalau fikih mafhum, sesuatu yang dapat dimengerti. Bal al fiqhu akhas. Akan tetapi fikih lebih khusus. Kenapa? Karena setiap ilmu belum tentu fikih, tapi setiap fikih pasti itu ilmu. Makanya al-fiqhu akhas. Antara ilmu dengan fikih, ilmunya ini umum, kalau fikihnya khusus. Karena tidak semua ilmu itu fikih, tapi pasti semua fikih itu ilmu. Terus, apa yang disebut dengan ilmu? Kapan kita bisa dikatakan punya ilmu? Apa itu ilmu? Wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi. Ilmu adalah wa ilmuna, dan ilmunya kami ma'rifatul ma'lumi adalah mengetahui sesuatu yang diketahui, maklum. Intabaqat, akan tetapi kalau sesuai liwasfihi, dengan sifatnya al-mahtumi yang sudah ditentukan. Artinya al-wahsil wasfil mahtum adalah al-waqi', yang terjadi sesuai dengan fakta. Yang disebut dengan ilmu adalah pengetahuan kita kepada sesuatu yang sesuai dengan fakta.
baru dikatakan ilmu. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu dan sesuatu itu sesuai dengan fakta, maka itu disebut dengan ilmu. Seperti kita mengetahui 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, sesuai dengan al-waqi', sesuai dengan fakta, maka di situ disebut dengan ilmu. Maka kebalikan daripada ilmu adalah jahlun. Adalah bodoh. Apa? Wal jahlu kul tasawwur syai'i ala hilafi wasfihi alladhi bihi ala. Yang disebut dengan bodoh adalah kul, katakan olehmu, tasawwur syai' adalah menggambarkan sesuatu ala hilafi wasfihi, atas bedanya dari sifatnya, alladzi bihi ala, alladzi bihi yang dengan itu, dengan sifat, ala tinggi atau diketahui, al-ma'lum. Artinya apa? Yang disebut dengan bodoh adalah pengetahuan menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Di sini disebutkan ala wasfihi alladhi bihi ala, ay wasfihi alladhi bihi irtafa'a wa tamayyaza an ghairihi fil had. Jadi yang tidak yang membedai terhadap sesuatu yang sudah jelas. Contoh kayak tadi, 2 tambah 2 sama dengan 4. Akan tetapi dia bilang 5. Ya, kalau matematika masih ada matematika logika kan. Ada matematika logika yang 1 tambah 1 sama dengan 1, atau 2 tambah 1 sama dengan 2 dan lain sebagainya. Itu kan logika matematika kan. Tapi itu nanti akhir. Tapi sebagai contoh saja, 2 tambah 2 sama dengan 4 itu disebut dengan ilmu. Tapi disebut dengan goblok, bodoh kalau dia bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malah ya kalau logika matematika nantinya 2 tambah 2 bisa jadi 6, bisa jadi 7 dan lain sebagainya. Karena yang 2 ini suami istri, 2-nya suami istri juga. Jadi bisa 6, kalau punya anak 1-1 bisa 8, kalau punya anak 2-2 dan lain sebagainya. Itu beda lagi, itu logika matematika. Terus wakila haddul jahli faqdul ilmi, dan dikatakan haddul jahli, definisi daripada goblok, bodoh, faqdul ilmi adalah tidak adanya ilmu. Sudah, ketika tidak punya ilmu disebut dengan bodoh. Basitan au murakkaban qad summi, akan tetapi jahil ini masih dibagi menjadi 2. Jahal bisa dibagi menjadi 2. Nanti ilmu juga dibagi menjadi 2 ya. Jahal dibagi menjadi 2. Ada jahal basit, ada jahal murakkab. Apa jahal basit? Basituhu fi kulli ma tahta as-sara, tarkibuhu fi kulli ma tusawwira. Yang disebut dengan jahal basit adalah fi kulli ma tahta as-sara. Basituhu, sedangkan jahal basit fi kulli ma tahta as-sara adalah setiap sesuatu yang ada di bawah bumi. Artinya ketidaktahuan kita apa yang ada di dalam bumi ini itu disebut dengan jahal basit, bodoh yang bisa ditolerir. Bodoh yang bisa ditolerir. Tapi terkibuhu, sedangkan bodoh kuadrat, terkibuhu kuadratnya bodoh yang kuadrat, fi kulli ma tusawwira, di dalam setiap sesuatu yang sudah tergambarkan, yang sudah maklum, diketahui, lalu dia mempercayai atau meyakini kepada kebalikannya. Contoh di sini dicontohkan oleh Abu Yazid Muhammad dengan menggambarkan sesuatu yang diketahui atas bedanya hay'ah, beda dengan sesuatu yang sudah diketahui, beda dengan faktanya. Seperti Mu'tazilah mengatakan adami ru'yatillahi fi akhirah, tidak adanya melihatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
Jadi orang Mu'tazilah percaya bahwa orang mukmin meskipun yang masuk surga, dia nanti tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Khilafi ma tusawwira, membedai sesuatu yang sudah tergambarkan, sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah pasti, lalu dia percaya kepada kebalikannya. Maka itu disebut dengan jahal murakkab, disebut dengan goblok kuadrat. Jadi ada goblok kuadrat. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Wal ilmu imma bittirarin yahsulu au biktisabin hasilun fal awwalu. Terus al ilmu juga dibagi menjadi dua. Wal ilmu, dan sedangkan ilmu imma bittirarin. Ada ilmu ittirar, ada ilmu daruri. Yahsulu didapatkan au biktisabin, atau dengan iktisab, dengan ilmu kasbi, dengan dicari, hasilun berhasil. Fal awwalu, maka sedangkan yang pertama, kal mustafadi bil hawasil khamsi, seperti mencari faidah bil hawasil khamsi, mencari tahu bil hawasil khamsi dengan indera yang lima, bisyammi dengan mencium, au bidzauqi atau dengan mengecap, au bil lamsi atau dengan menyentuh, wasam'i dan mendengar, wal ibsari dan melihat, penglihatan ya, lihat, summat tali kemudian yang mengikuti, maka mauqufan ala istidlali, ma adalah sesuatu karena yang ada apa, ma mauqufan adalah menunggu, ala istidlali atas istidlal, mencari dalil. Artinya ilmu juga dibagi menjadi dua, ada ilmu kasbi, ada ilmu daruri. Kalau ikut di kitab ada ilmu daruri, ada ilmu kasbi. Apa yang disebut dengan ilmu daruri? Ilmu daruri adalah ilmu di mana di situ didapatkan dengan tanpa cara berpikir, merenung, referensi dan lain sebagainya. Ittirar, darur, disebut dengan ilmu daruri, yang tidak butuh kepada dalil, tidak butuh kepada pemikiran dan lain sebagainya, maka disebut dengan ilmu daruri. Seperti kita mengetahui dengan indera yang kelima kita, indera yang lima kita. Yang pertama apa? Mencium dengan indera asyam, ciuman hidung. Jadi kita tidak perlu mikir, tidak perlu dalil dan lain sebagainya, tinggal mencium, oh ini bau, oh ini harum apel, oh ini harum bunga mawar, oh ini bau WC WC dan lain sebagainya gitu kan. Terus mengecap pakai lidah, nggak perlu dalil, ketika sudah dirasakan, oh ini pedas, oh ini asin, oh ini manis, oh ini kecut gitu dan lain sebagainya, ini tawar, maka tidak perlu bin nazar wal istidlal, tidak perlu pemikiran yang panjang dan juga tidak perlu terhadap mencari dalil. Terus juga dengan al-lams, bil lamsi, dengan memegang, oh ini kasar, oh ini lembut, oh ini halus, oh ini kasar banget gitu kan. Jadi tidak perlu mikir lagi, kayaknya ya, itu udah nggak perlu gitu ya. Terus wasam'i, mendengar, udah didengar, oh ini suaranya, oh ini suara, oh ini nyaring, terlalu nyaring, oh ini enggak terlalu nyaring, oh ini bagus, oh ini dan lain sebagainya. Atau melihat, dengan melihat sudah selesai, nggak perlu ini merah, ini hijau, ini biru dan lain sebagainya, kecuali yang bermasalah ya di dalam penglihatannya. Terus ada summat tali, kemudian yang kedua adalah ilmu kasbi. Apa ilmu kasbi? Adalah mauqufan al istidlal, yang menunggu terhadap istidlal, pencarian dalil. Lalu apa yang disebut dengan istidlal? Wa haddul istidlali anna najtalib lana dalilan mursyidan biha tulib. Akan tetapi kalau yang di Abu ya, wa haddul istidlali kul ma yajtalib
Qul ma yajtalib lana dalilan mursyidan lima tulib. Jadi definisi dari istidlal adalah qul, katakan olehmu, ma yajtalib adalah sesuatu yang membawa lana kepada kami dalilan terhadap dalil, mursyidan yang menunjukkan, lima tuliba terhadap sesuatu yang dicari. Jadi yang dimaksud dengan istidlal adalah sesuatu yang menunjukkan kita kepada sesuatu yang dituju. Ya dalil, istidlal mencari dalil. Jadi kalau ilmu kasbi butuh terhadap dalil atau istidlal. Lalu setelah pencarian dalil itu akan ada dhan, ada syak. Ya. Ada dhan, ada syak. Apa yang disebut dengan dhan, apa yang disebut dengan syak? Maka kelanjutan dari bait ini. Wazannu tajwizum ri'in. Okay, wazannu tajwizum ri'in amraini murajjihan li ahadil amraini. Warrajihul mazkuru dhannan yusamma wattaraful marjuhu yusamma wahma. Jadi yang disebut dengan dhan adalah tajwizum ri'in amraini, membawanya seseorang terhadap dua perkara, murajjihan yang merajihkan, merajihkan li ahadil amraini terhadap dua perkara. Artinya tajwiz adalah tahrir pengukuhan ataupun membawanya seseorang, pemikirannya seseorang di dalam dua perkara dan mengunggulkan salah satunya. Farrajihul madhkuru dhannan yusamma. Jadi yang disebut dengan dhan adalah yang rajih. Farrajihul madhkur, yang diunggulkan, al-madhkuru yang disebut dhannan dengan dhan yusamma dinamakan, wattarful marjuh yusamma wahma. Jadi yang tidak diunggulkan disebut dengan waham. Jadi ketika ada dua perkara, yang satu diunggulkan maka disebut dengan rajih, ada yang satunya yang tidak diunggulkan disebut dengan marjuh. Maka di dalam bab usul fikih yang diunggulkan yang rajih disebut dengan dhan, yang tidak diunggulkan adalah disebut dengan waham. Lalu kalau syak adalah wasyakku tahriru bila rujhani liwahidin haitsus tawal amrani. Yang disebut dengan syak adalah seseorang ketika memikirkan sesuatu memikirkan dua perkara dan salah satunya sama, istiwal haitsus tawal amrani, enggak ada yang lebih unggul, maka disebut dengan syak, ragu, karena enggak ada yang diunggulkan. Kalau zan tadi ada rajih, ada marjuh. Yang rajih disebut dhan, yang marjuh disebut dengan waham. Amma usulul fiqh ya'ni bin nazar lil fanni fi ta'rifihi fal mu'tabar. Amma usulul fiqh, adapun usulul fiqh maknan bin nazar, makna secara nazar, lil fanni adalah untuk fan, fi ta'rifihi di dalam definisinya usul, fal mu'tabar maka diketahui atau sudah maklum atau dijelaskan bidzaka di dalam itu turuqul fiqh a'nil mujmalah. Yang disebut dengan usul fikih adalah jalannya fikih, a'ni memberikan, a'ni bermaksud siapa saya, al mujmalah yang mujmal. Kal amri seperti perintah, wa aukan nahyi atau seperti larangan, lal mufassalah bukan yang ditafsil. Wa kaifa nastadillu, dan bagaimana kami mencari dalil, bil usuli dengan usul, wal alimu dan orang yang alim, alladzi huwa al usuli, yang alim di dalam bab fikih, alladzi huwa sedangkan dia al usuli adalah disebut dengan al usul. Jadi
usulul fikih, nanti usulul fikih di sini al-hasil bin nazaril fanni. Jadi usulul fikih itu definisinya ada 3 definisi. Ada 3 hal yang ada di dalam usul fikih yang dijelaskan di dalam sini. Yang pertama yang disebut dengan fikih, turuqul fikih adalah jalan fikih al-mujmal, yang ijmal, yang global, bukan terperinci, yang global. Seperti perintah, perintah itu wajib, larangan itu haram dan lain sebagainya. Jadi usulul fikih ini adalah gambaran dari fikih yang secara umum, bukan secara ditafsil. Kalau ditafsil nanti di kitab fikih ya. Terus yang kedua adalah kaifal istidlal, bagaimana mencari dalil. Yang ketiga sifatu ma yustadil bihi wa huwal mujtahid. Terus yang selanjutnya nanti di pembahasannya juga ada pembahasan di sini wa kaifa yustadillu bil usuli wal ilm. Jadi bagaimana sifatnya orang mujtahid. Gitu kan? Maka dengan itu disebut dengan fikih. Jadi isinya di dalam usul fikih yang pertama adalah fikih secara ijmal, secara global. Yang kedua cara mencari dalil. Dan yang ketiga adalah sifat-sifatnya orang yang mencari dalil itu atau mujtahidnya nanti. Maka terakhir kita akan membaca abwaab usulil fikih. Jadi maksudnya adillatut tafsil sebelum ke abwaabul fikih. Abwaab usulil fikih. Jadi contoh aqimus shalah. Jadi kan di situ ada fi'il amar, aqimu as-shalah. Ada fi'il amar, maka amar itu bermakna perintah berarti wajib, kecuali ada sesuatu illah nantinya yang mensunnahkan hal itu. Atau ketika ada larangan itu berarti haram, kecuali ada sesuatu yang menunjukkan bahwa itu hanya makruh atau boleh. Maka abwabu usulil fikih, bab usul fikih, abwabuha 20 baban tusradu wa fil kitabi kulluha satusradu. Jadi abwabuha 20 baban, babnya ada 20 tusradu tuzkaru atau disebutkan, dan di dalam kitab semuanya akan disebutkan. Semuanya akan disebutkan di dalam kitab ini. Ada 20 bab. Wa tilka aksamul kalami summa, dan semua wa tilka, dan sedangkan yang isron aksamul kalami, yang pertama adalah macam-macam kalam, summa kemudian amrun yaitu perintah, wa nahyun dan larangan, summa lafzun amma kemudian lafal umum, au khussun atau lafal khusus, au mubayyanun atau mubayyan, au mujmalu atau mujmal. Nanti diterangkan di belakang ya, au zahirun atau zahir, maknanya lafal, au muawwal atau muawwal. Ada lafal zahir, ada muawwal. Ada kalimat zahir yang maknanya zahir, ada kalimat yang maknanya muawwal. Wa mutlaqul af'ali, dan mutlaknya pekerjaannya sahib syariah yaitu Rasulullah, summa ma nasah kemudian sesuatu yang dinasah, hukman secara hukum, siwahu selainnya, ma bihi qad intasah, bihi ma sesuatu bihi dengan hukum, qad intasah sungguh terhapus. Artinya nanti pekerjaan sahib syariah, pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 3. Malah ada yang bilang 2. Bukan 3, tapi 2. Jadi kalau enggak wajib sunnah. Semua pekerjaannya Rasulullah kalau enggak wajib sunnah. Rasulullah enggak pernah ngerjain sesuatu itu jadi mubah, bisa jadi apa? Jadi haram, apalagi melakukan sesuatu yang makruh. Kalau sesuatu yang bilang ada 3 yaitu jaiz atau mubah, maka sesuatu yang mubah itu akan menjadi pelajaran, dan pelajaran itu akan menjadi sunnah kan nantinya seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang mubah yang dikerjakan oleh Rasulullah itu menjadi
pelajaran artinya oh ini bukan hal yang haram. Larangan yang dulu bukan larangan yang haram, tapi ini adalah larangan makruh. Contoh, Rasulullah melarang orang untuk minum dalam keadaan berdiri. Akan tetapi Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri. Berarti minum dalam keadaan berdiri itu bukan sesuatu yang haram, akan tetapi sesuatu yang makruh. Karena Rasulullah pernah melaksanakan apa? Minum dalam keadaan berdiri. Maka minumnya dalam keadaan berdiri bukan sesuatu yang makruh, bukan perkara yang haram, akan tetapi perkara yang boleh. Larangan untuk berdiri itu makruh, artinya duduk pekerjaan apa? Minum dalam keadaan itu sunnah, minum dalam keadaan berdiri itu mubah. Menunjukkan sesuatu yang mubah. Jadi semuanya di dalam perbuatan Rasulullah adalah ada namanya ilmu. Terus ada nanti nasah mansukh, ada yang dinasah cuma hukumnya, ada yang dinasah cuma ayatnya, ada yang dinasah ayat dan hukumnya dan lain sebagainya. Kadzalika ijma' seperti itu juga ijma' wal ahbar dan ahbar ma'a hazrin beserta larangan wa ma'ibahatin dan juga perbolehan kullun waqa' semuanya terjadi. Kadzal qiyasu seperti itu juga qiyas mutlaqan secara mutlak li'illatin karena illah fil asli di dalam asal wat tartibu dan tertib lil adillati terhadap dalil. Jadi kan dalil ada 4. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada qiyas. Jadi tertibnya di mana dan lain sebagainya nanti di belakang. Wal wasfu fi muftin wa mustaftin uhid. Dan juga sifatnya seorang mufti, mustafti dan juga mustafti yang enggak bisa untuk jadi mufti, maka dia harus menjadi mustafti. Uhida diketahui. Wa hakadha atau dikuatkan, dijaga. Wa hakadha dan seperti juga ahkamu kullu mujtahid, hukum-hukum setiap orang yang seorang mujtahid. Jadi kapan orang ini disebut dengan mujtahid, kapan itu orang disebut dengan mufti, dan kapan orang ini tidak bisa jadi mufti apalagi mujtahid, maka dia harus mustafti, mencari fatwa. Itu ya. Nah, ini orang yang enggak tahu apa-apa, enggak tahu sama hukum, enggak tahu baca kitab, enggak tahu mencari guru, enggak punya guru dan lain sebagainya. Artinya dia masih baru belajar, maka dia disebut dengan mustafti. Dia harus cari fatwa. Kalau sudah mencari fatwa, dia enggak bisa cari sendiri fatwa itu, hukum-hukum itu, maka dia harus cari mufti, harus cari tahu orang yang tahu terhadap hukum itu dan disebut dengan mufti. Dan mufti punya syarat, harus mencukupi syarat, bukan asal jeplak jadi mufti ataupun jadi mujtahid. Apalagi mau jadi mujtahid syaratnya banyak bro, bukan langsung tahu Al-Quran terjemahan, hadis terjemahan dia jadi mufti, apalagi jadi mujtahid, dia ijtihad sendiri, goblok. Nggak, canda aja. Kadang ada orang baru tahu Al-Quran terjemahan, hadis terjemahan, lalu dia langsung menghukumi sesuatu, itu berarti dia sok-sok mau jadi mujtahid sementara syaratnya enggak cukup. Mau kemana kau? Jadi harus mencukupi syarat dan harus belajar usul fikih dan lain sebagainya. Jadi enggak cukup kalau cuma Al-Quran terjemahan, apalagi hadis juga terjemahan, lalu mau buat hukum enggak cukup. Karena sebelum mujtahid, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid apa lagi? Ada mujtahid mazhab. Terus ada mufti. Mufti ini hanya cari fatwanya para ulama, bukan buat hukum sendiri, enggak. Apalagi mustafti yang baru belajar sok-sokan, oh ini haram, ini bid'ah, ini
nggak boleh, ini nggak pernah diajari Rasulullah. Berapa sih hafal hadisnya? Segimana tahu sama bahasa Arab? Udah berapa banyak kitab yang dibaca? Udah berapa banyak tafsir yang dia pahami? Udah berapa banyak kitab hadis, syarah hadis, terus jarah wa ta'dil, ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, ilmu lughat, mantiq, balaghah, dan lain sebagainya yang sudah dia diketahui. Kalau cuma terjemahan udah diem jadi mustafti aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita belajar babu aqsamil kalam di pelajaran berikutnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita hatamin nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nastaghfiruka ma nadzuru fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayhi waqta ihtiyaji ilayhi. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.